semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Yuliana. Berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini kita lebih santai. Pembahasannya itu tidak akan mereview buku, walaupun tetap ada hubungannya dengan buku. Jadi di video kali ini aku ingin menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman-teman yang sering banget ditanyakan ke aku oleh orang-orang yang berbeda, walaupun inti pertanyaannya tuh sama. Pertanyaannya tuh adalah, bagaimana sih mengatur waktu antara membaca buku mata kuliah dan yang bukan mata kuliah? Nah, sebelum aku menjelaskan tentang caraku sendiri dan beberapa tips yang akan aku berikan di video ini, jadi dulu aku tuh orangnya ya sudah bukan rahasia lagi ya, kalau dulu aku tuh nggak suka baca. Aku tuh baca cuman ya buku mata kuliah, itu pun karena tuntutan. Ya kalau aku nggak baca, gimana caranya aku bisa jawab pertanyaan dari dosen, gimana aku bisa ngerjakan ujian, dan ya karena tuntutan itu akhirnya aku baca buku mata kuliah. Nah, setelah udah slow nih ya, udah liburan, kumpul sama teman-teman yang nggak satu prodi sama aku, mereka tuh nanya, "Yul, kamu udah baca buku ini belum?" Buku misalkan nih, buku tentang hukum. Nah, itu tuh aku bilang aku nggak pernah baca, dan ya responnya mereka, oh ya udah gitu kan. Tapi ketika mereka diskusi dan aku ada di kelompok mereka, dan topik yang mereka diskusikan itu adalah tentang misalkan sesuatu yang sering kita dengar, isme-isme dan sebangsanya, itu tuh aku bener-bener nggak nyantol. Aku nggak paham apa yang mereka bicarakan, dan what did they talk about gitu loh, kayak mereka tuh ngomongin apa, aku nggak paham. Jadi ketika mereka nanya pendapatku, serasa jawabanku itu, pendapat yang aku berikan itu adalah pendapat anak SMA atau SMP. Jadi kayak nggak ilmiah banget gitu lah intinya. Terus akhirnya setelah itu ada satu orang yang berani bilang ke aku, "Kamu tuh kalau misalkan di kuliahan, kamu udah mahasiswa sekarang, apalagi ditambah dengan kamu jurusan sastra, jadi kayak sastra tuh harus baca gitu lah ya, kamu harus banyak baca buku." Terus aku dalam hati tuh kayak pengen ngelawan gitu loh. Hey, hello, buku mata kuliah saja aku tuh kayak males, apalagi harus baca buku yang lain gitu kan. Tapi di samping itu, setelah beberapa bulan lamanya, aku baru sadar kalau baca buku yang bukan mata kuliah itu juga penting. Karena wawasan kita itu perlu diperluas, bukan hanya tentang, misalkan nih sekarang prodiku sastra Inggris, bukan hanya tentang fonologi, bukan hanya tentang morfologi. Jadi oke, itu dibahas di dalam kelas, tapi ketika kalian kumpul dengan teman-teman yang tidak satu jurusan sama kalian, pasti mereka akan membahas sesuatu yang berbeda, dan mau tidak mau kita harus paham terhadap apa yang mereka bicarakan, seperti itu kan. Jadi sekarang aku akan membagi atau memberi beberapa tips versi aku sendiri. Jadi kalian bisa setuju atau tidak dengan tips yang aku berikan ini, tentang bagaimana mengatur waktu antara belajar atau membaca buku mata kuliah dan yang bukan mata kuliah gitu. Jadi tips pertama adalah, you have to make schedule for yourself. Kamu harus bikin schedule atau jadwal untuk dirimu sendiri. Kalau versi aku, sebentar ya, aku tunjukkan. Nah, aku udah punya buku diary yang sering aku banget tunjukkan ke kalian. Jadi di sini aku udah bikin jadwal, jelas gak? Nah, ini di bulan Oktober, yang di sini tuh bulan September. Di setiap tanggal itu sudah aku kasih, misalkan nih hari ini jadwalku adalah take video, jadwalku adalah nulis blog, jadwalku adalah membaca buku. Itu udah aku tulis semuanya, termasuk di dalamnya adalah hari ini aku harus membaca atau mereview buku mata kuliah di semester sebelumnya. Karena mau tidak mau, aku akan memasuki semester baru, jadi aku harus tetap ingat pelajaran yang di semester sebelumnya, seperti itu. Terus besok atau lusa, aku biasanya sih kasih 2 hari untuk mata kuliah, 2 hari untuk buku umum,
Jadi besok itu tetap mata kuliah, lusa itu adalah jadwalku untuk membaca buku umum, seperti itu. Nah, ketika aku membaca buku umum, itu pasti aku selingi dengan nulis. Karena kalau misalkan kita membaca tapi kita tidak menulis, ya bisa aja sih. Tapi aku pribadi lebih kayak pengen belajar dari bacaanku, sehingga aku praktekkan langsung dengan cara nulis seperti itu. Terus, yang kedua itu adalah konsisten. Jadi, akhir-akhir ini aku lebih melatih diriku sendiri untuk menjadi orang yang konsisten. Aku kan udah bikin jadwal nih buat diriku sendiri. Jadi, aku tuh kadang masih suka pelin-pelan gitu loh. Kalau misalkan teman-teman 2 hari jadwal buku mata kuliah, ternyata di antara 2 hari ini, baik hari pertama atau hari kedua, ada temanku yang ngajak aku buat diskusi buku umum. Nah, itu pasti aku merasa, aduh, ini nggak ya nerima ajakan dia nggak ya buat diskusi, karena nggak enak gitu kan ya kalau misalkan nolak. Tapi aku tuh sekarang dituntut untuk bisa nolak gitu loh, kayak sepertinya kita harus diskusi besok deh, soalnya sekarang jadwalku baca buku ini. Jadi maaf ya, aku belum bisa diskusi seperti itu. Jadi be consistent. Jadi kita harus konsisten. Karena bagaimanapun kalau nggak konsisten, apa-apa itu bisa jadi bubar. Jadi semuanya bisa kacau kalau misalkan kita tidak konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah nih, salah satu kebiasaan burukku sih. Tapi sekarang aku juga lagi melatih diriku sendiri untuk jangan menunda. Stop menunda. Jangan kebiasakan kalian menunda sesuatu yang akan kalian kerjakan. Selain membaca buku, pasti banyak kan kerjaan rumah, apalagi sekarang kita work from home. Jadi mau tidak mau kita harus mengerjakan banyak hal di rumah. Jadi kayak gunakan waktu kalian sebaik mungkin gitulah. Jadi kok jadi terus sih. Jadi ini misalkan di jam 8 pagi itu aku nyuci piring, jam segini aku nyuci baju gitu. Jangan lupa untuk menyelipkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk membaca buku sesuai dengan yang dijadwalkan. Misalkan nih, hari ini adalah jadwal buku umum buat aku pribadi. Nanti setelah jamnya itu pasti aku baca buku umum. Ketika yang namanya di rumah itu kan pasti ada beberapa kayak gangguan gitu lah ya. Misalkan adek minta kita untuk anterin mereka ke toko gitu kan. Jadi kita harus stop membaca dulu buat nganterin adek. Tapi setelah itu jangan ditunda lagi untuk membaca buku. Segera ambil buku kalian dan baca lagi gitu. Jadi kalau menunda tuh emang, soalnya aku pribadi, kalau misalkan jiwa menundaku muncul atau lagi kumat, itu pasti banyak hal yang akan aku lupakan. Jadi tidak bisa beres dalam waktu yang cepat seperti itu. Jadi please stop menunda. Terus yang terakhir adalah aku adalah tipe orang yang sangat suka main HP, main ponsel. Jadi tips ini adalah matikan HP kalian ketika sedang membaca. Atau kalau enggak, matikan data seluler supaya notifikasi chat itu tidak masuk semua. Dulu aku tuh suka banget membaca buku sambil main musik gitu. Tapi selain itu aku juga matikan data seluler karena nggak tahu kenapa kalau ada notifikasi chat kayak, apalagi dari orang yang kita sayang, misalkan loh ya, aku nggak punya ya selain ibu. Nah, misalkan kalian udah punya pacar nih, terus tiba-tiba baca buku, nah bunyi nih notifikasi di HP-nya dari pacar kalian, pasti nanti baca buku 5 menit, sedangkan main HP dan chatan bersama orang yang kalian sayang itu pasti lebih dari 1 jam. Jadi itu kayak menghabiskan waktu kalian untuk membaca. Sebaiknya
matikan data seluler kalian selama kalian membaca buku, seperti itu. Cuman di sini kita ini ya, apa sih namanya? Kayak lebih ke cara masing-masing setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa setuju atau tidak dengan apa yang aku katakan ini, atau kalian bisa sharing tentang cara kalian masing-masing di kolom komentar. Jadi jangan lupa kayak ceritakan tentang cara kalian supaya bisa membagi waktu antara belajar atau membaca buku yang akademik dan di luar akademik, seperti itu. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan sesuatu yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.